Bona tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil maqsan hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an maqsan hadrati Syekh Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu maqsan hadrati Nabi Bali bin Malkan alaihi salam wa nakhusu khusanna al-Imam Asy-Syafi'i khusan ila al-Ustaz Umar Abdul Jabbar wa ila al-Ustaz Ahmad Sunarto wa ila Maktab Ahmad Nabahan wa ila talamidina wa asatidina wa masayikhina wa mutarisina wa mu'alimina wa ila ulama'i qaryati Bangunrejo li ridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syu'lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi lim salawat anahdiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatul ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatul ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Tapi wansur ala jam'iyah Nahdlatul Ulama
Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salatan turaibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihati ihya wa ila'itinil Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun fokus ya. Kita mulai ngajinya santainan saja, kurang lebih setengah jam lebih dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mana antengmu? Ini antengku. Nuji atau pakai gerobak. Pun. Qolal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharaini. Maos amin sedaya ya. Tak belani maos amin sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharaini. Amin. Sebelum Pak Kamal lanjut ke rakaat surat asar, Pak Kamal ulangi yang kemarin lagi. Total rakaat jumlah surat ada berapa? 17. 17 deh. 27 ini ganjaran jamaah di. Oh iya deh lupa. Tak bela nih. Total jumlah rakaat salat ada berapa? 17. Salat subuh ada berapa rakaat? 2. Kapan waktunya salat subuh? Masih ingat? Dari munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang perempuan tak ulangi. Nuji karo Fazia tak laporkan orang tuanya masing-masing nanti. Calon-calon nih. Jaluk Pak dinikahke apa piye? Pun, masalah Sayyidina Muhammad. Ya mulai ya sik cilik ora parang pacaran, ora parang apa, udah fokus. Lah iya. Sama Raffi pacaran, Pak. Boleh. Nggak usah pacaran, pokoknya fokus sama bidangnya sendiri. Yang perempuan Pak fokus sama bidangnya sendiri, laki-laki fokus sama bidangnya sendiri. Nanti ketemu besok di usia 20-an nanti ketemu jodohnya. Dah, musik alit ya. Saya perempuan tak ulangi. Ya sudah 20 ke atas maksudnya. Yang perempuan silent please. Kapan waktunya sholat subuh? Sejak munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari pintar. Bon, lanjut ya. Terus kemudian 4 rakaat sholat duhur. Laki-laki, kapan waktunya sholat duhur? Sholat duhur itu Sejak tergelincirnya matahari sampai ke bumi. Ngawur. ngawur. Sampai ke atas kepala. Itu awalnya dari mulai matahari geser ke kok mega mendung iku maghrib. Mega mendung iku berani laki-laki sejak bergesernya atau tergelincirnya matahari ke arah barat sampai ayangnya bahasa Indonesia apa? Bayang-bayang benda sepanjang benda atau melebihi benda. Contohnya pulpen diadeke ngene. Terus ayang-ayang ini kan yang wetan tau dimbroke wis padha punjul sithik berarti sudah masuk waktu duhur. Sudah masuk waktu asar. Kan ayang-ayang ngetan tau. Sering ngene ngulon, ojo kualik sering ngene ngetan ayangnya ini ngulon bahaya iku. Bahaya. Sering ngene mulai geser ngulon, ayang-ayangane kan mulai ning wetan sithik berarti masuk waktu duhur sampai sering ngene wis 45 derajatan lah meh asar, ayang-ayangane luwih panjang sedikit dari bendanya itu berarti sudah masuk waktu asar. Pinter. Bentar, lanjut ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat fil asri ing dalam salat asar. Wa waqtuha utawi waktune asar iku min maswiri dhilli syai'i. Min maswiri dhilli syai'i iku mulai saking dadine ayang-ayange saben-saben suwiji. Mithlahu iku ngumpamani syai' ila huruf bisyamsi tumeka maring surupe srengenge. Kapan waktu asar itu?
Saya ada berapa rakaat salat asar? 4. Kapan mulainya waktu salat asar? Mulai bayang-bayang benda sepanjang benda melebihi sedikit sampai terbenamnya matahari. Kok angel menurut anak bahasa nira? Namanya rada angel kok. Pokoknya mulai bayang-bayang benda sepanjang benda lebih sedikit sampai terbenamnya matahari. Nek pun terbenam matahari berarti masuk waktu maghrib. Kapan tidak ada waktu sholat? Tidak ada waktu sholat fardu mulai kapan? Terbitnya matahari sampai matahari di atas ubun-ubun kita. Atau sampai waktu istiwa itu nggak ada waktu sholat fardu. Adanya waktu sholat apa? Duha itu mulainya umumnya jam 8. Ajubar matahari entuk separuh sithik ora pareng. Pokoknya kalau matahari sudah mulai naik lah jam 8-an, umumnya jam 8. Ya, kok tangane ngene iki Pak apa? Pak iklan Rexona. Astagfirullah. Tak belani yang perempuan. Kapan waktu sholat asar? Mulai bayang-bayang benda sepanjang benda lebih sedikit sampai terbenamnya matahari. Matahari terbenam. Terdengar suara adzan. Jane ngono ora burung hantu. Terdengar suara adzan kuwi. Kok. Terdengar suara adzan. Suaranya indah. Bon, lanjut ya. Nomor 4, yuk perhatikan antang-antangan. Wa thalathu rakaatin lan telu pira-pira rakaat fil maghribi ing dalam salat maghrib. Wa waqtuha utawi waktune maghrib iku min hurufis syamsi mulai saking surupe srengenge ila hiya bisyafaqi tumeka marang ilange mega al ahmari kang abang. Kapan waktunya sholat maghrib? Ini gampang meni. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Aja mega mendung. Mega mendung itu bisa kapan saja. Esok ya ono mega mendung, sore ya ono mega mendung, awan ya ono udan petek. Megalodon. Dinosaurus kuwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bon, yuk fokus. Pak Kamal ulangi biar tambah ingat. Yuk yang laki-laki. Kapan mulainya waktu sholat maghrib? Mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Jadi neng kulon apa itu langitnya merah-merahnya udah mulai hilang berarti masuk waktu isya. Waktu paling pendek itu waktu sholat maghrib. Tok. Subuh itu masih lebih panjang. Subuh sama maghrib itu masih lebih panjang subuh. Maghrib itu singkat sekali sebenarnya. Cuma ya kadang sama ilmu falak yo adzan, ono puji-pujian, ono qomat insyaallah masih ada waktu. Kadang kan kalau kita puasa seringnya kan bukoke mangan wis wareg, salat karo ngempet kan entut. Ya kuwi. Repotnya kuwi. Lah nek buka sak piring kurang, gorengane 5, tempe gorengnya 4. Sik ana meneh es jus, es kopi. Sing beng-beng sing coklatos ya Allah Gusti urung meneh. Dalam. On. Faza fokus nuji. Siapa iku kok nuji? Zeda. Muhammad sallallahu Muhammad. Tentang. Kita lanjut ya. Nomor 5 wa arba'u rakaatin lan patang rakaat fil isya'i ing dalam salat isya wa waqtuha utawi waktune salat isya iku min hiya bisyafaqi mulai saking surupe mega al ahmari kang abang ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar as-shadiqi kang shadiq ila
tulu'il fajri shotiki tumeka marang metune fajar shotik. Berapa rakaat salat maghrib? Ada 3. Berapa rakaat salat isya? 4. Kapan mulainya waktu salat isya? Hilang Mega merah sampai terbitnya fajar. Fajar Sotik. Oke, mulai rak teliti ke. Fajar Sotik. Bon, tak belani malih. Perempuan, yuk perempuan. Kapan waktunya sholat isya? Mulai hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar sotik. Jadi gini, ada apa itu? Pilih. Ada fajar kadhib, ada fajar sotik. Fajar kadhib ada yang mengatakannya kidib, ada yang mengatakannya kadhib, sama saja. Intinya kalau sotik itu jujur, kalau kadhib itu bohong. Jadi sebelum ada fajar sotik itu ada fajar yang istilahnya kurang jelas. Ada yang mengatakan cahaya yang vertikal. Oh, vertikal ini apa? Horizontal. Horizontal. Kalau yang sotik mungkin vertikal. Intinya fajar sotik itu langit di sebelah timur, mergane srengenge ning wetan nah. Srengenge ning wetan, langit sebelah timur tuh udah mulai padang, udah mulai terang. Fajar kidip itu kayak gimana Pak Fajar? Kalau fajar kidip tuh pokoknya Belum pernah lihat apa? mergane nek esok ora tau tangi ra. Maksudnya ora enggak lihat langit maksudnya. Lah, sesekali Kalau keluar enggak pernah. enggak pernah. Lah ya, sesekali kalau bisa jam 3 pagi. Lah orang yang pengen membuktikan kayak apa fajar kadhib tuh ya memang harus lihat. Nanti kalian tahu sendiri. Jam 3 pagi atau jam setengah 3. Lah kalau jam 3 pagi, Pak? Jam 3 itu masih waktu isya itu. Jam 3 masih waktu isya. Jam 3 itu bangun pagi lihat keluar rumah, lihat di langit timur jejal ono cahaya apa. Nanti pertama itu kadhib, bar kadhib mulai sotik. Dan sotik berarti waktu sholat isya selesai. Masuk waktu sholat subuh. Pemain adzan subuh kan bisa jadi sudah kelewat beberapa menit. Bisa jadi adzan subuh itu kelewat beberapa menit. Aslinya sudah subuh dari tadi, cuma mulai adzan agak belakangan dikit. Bisa jadi gitu. Utawa gampangnya tetenger nek pas poso imsak ke jenenge fajar kadhib. Ngiu imsak ra mulakno wong Sirona radio. Sirona nang masjid setel. Radio Lah, lah masa sampean ning masjid ngiu. Masa ya biar aku radio dhewe, Pak. Cetar. lah ya. Itu sudah ada radio, sudah ada rekamannya, tinggal disetel. Pokoknya gampangannya. Sik, bilangke. Allahumma shalli ala Muhammad. Fajar kadhib itu intinya mulai imsak itu. Imsak itu fajar kadhib, kalau makan belum selesai diselesaikan sambil minum. Lah nanti subuh tit. Lah itu mulai fajar sodik. Kalau puasa insya Allah tepat ya. Kalau puasa insya Allah tepat. Kalau nggak puasa kan untuk eri sithik 2 menit 3 menit kan nggak masalah. Tapi aku belum pernah lihat fajar. Dan nek pengen membuktikan di jam 3 tangi jalan-jalan lihat langit timur. Lah warnanya apa Pak fajar kidip itu? Lah nanti kalau lihat sendiri nanti tahu ya nek. Lah Pak enggak bisa diceritain. Enggak. Hah? Pak, enggak bisa diceritain. Lah cahaya itu umumnya warnanya apa? Ya kuning lah. Bisa jadi agak merah dikit. Bisa jadi merah. Heeh. Wong sawah yo bar subuh tit biasanya. Enggak mungkin sebelum subuh. Yo Pak salat subuh barang. Kecuali agamane ora Islam. Kecuali agamanya orang Islam. Bon ya. Oke. Min hiya bisyafaqi, dari hilangnya mega merah. Min hiya bisyafaqil ahmari, dari hilangnya mega merah ila tulu'il fajri sodiki, sampai terbitnya fajar sotik. Fajar itu cahaya mungkin atau fajar.
Ora ono artine masalah iki kok fajar itu fajar, semuanya gampangannya cahaya. Sotik itu yang benar-benar kejujuran, terang. Nek kadzib iku sik remang-remang, masih berbohong ya. Masih kebohongan. Pun antang-antangan. Sin soal ma iku apa asunanu utawi pira-pira sunnah atabiatu utawi pira-pira salat sunnah atabiatu kang anut lil faraidi maring pirang-pirang salat fardu. Fil. Se nembak sambu-sambuan. Nembak sambu-sambuan tak sulung anuwe. Tak duduk di situ, bendak sambu-sambuan. Pun fokus. Pun mirengke. Apa saja salat sunnah yang mengiringi faza yang ngono. Gampun anteng lah, Bon. Jeda. Bon, fokus yuk. Kok tak tekake Pak Musen terus po ben ngajine anteng po. Tapi sampean sing disaroi. Anteng. Mirengke. Apa saja salat sunnah fil. Apa saja salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Dinamakan salat apa sih? Dinamakan salat sunnah apa yang mengiringi salat wajib? Salat sunnah dua. Salat qabliyah dan ba'diyah. Namanya salat apa? Apa nama salat yang mengiringi salat wajib? Salat qabliyah. Salat. Namanya salat apa? Rawatib. Jadi salat rawatib itu guyon wae. Fokus. Salat rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau salat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Mirengke, keterangannya. Jim jawab. Rakaatani qabla sholati subhi utawi sunanun tabiatun lil faraidi iku 2 rakaat ing dalem sadurunge salat subuh. Dengarkan, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini sunnah ya. Ini sunnah. 2 rakaat setelah benar. 2 rakaat sebelum salat subuh itu sunnah. Nek bare ada yang mengatakan makruh bahkan haram. Jadi bar salat subuh tidak ada salat sunnah ba'diyah. Paham? Fahim tum? 2 rakaat sebelum salat subuh itu sunnah. Kemudian wa arbaun lan 4 rakaat qabla sholati dzuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Ini dengarkan. Dan 4 rakaat ini bisa 2 rakaat sebelum sholat duhur. Mas Nuci, Mas Nabil, mirengke Mas Nabil. 4 rakaat ini 2 rakaat sebelum sholat duhur. Siapa yang pernah mempraktekkan 4 rakaat sebelum sholat duhur? Paling 2 rakaat, nah. Paling 2 rakaat. 4 rakaat pernah? Nah, sebelum sholat duhur qobliyahnya 2 rakaat atau 4. Qabla sholati dzuhri ing dalam sadurunge salat zuhur. Wa arbaun ba'daha lan 4 rakaat ing dalam sakwise salat zuhur. Dan 4 rakaat yuk fokus Bil 4 rakaat sudah salat zuhur. 2 rakaat namanya salat ba'diyah. Kalau sebelum itu namanya qobliyah, kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Kalau sebelum itu namanya kalau sesudah itu namanya pasca. Iki kudu apal. Yo mirenge. Nek sebelum itu namanya qobliyah, kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Nek cara Indonesiane atau cara Inggrise, kalau sebelum itu kalau sesudah itu pasca. Pasca melahirkan. Pra acara. Sebelum acara. Prakasta. Mirengke ya. Lanjut, wa arbaun. Nanti tak hitung ini, wa arbaun lan 4 rakaat qabla sholatil asri ing dalam sadurunge salat asar. Sesudah menika. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla sholatil asri ing dalam sadurunge salat asar.
Halo, sebelum sholat asar sunnah juga 4 rakaat. 4 rakaat qobliyah asar ini. Sebelum sholat asar 2 rakaat sunnah. Sesudah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah. Yang perempuan, halo. Sesudah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah. Podo karo subuh mau tidak ada ba'diyah. Makruh ataupun haram. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nek, misalnya gini Pak. Misalnya gini. Saya sesudah sholat asar di musola, jalan ke masjid, masuk ke masjid, Pak latihan qiraah. Boleh nggak sholat sunnah? Boleh, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Beda, bukan ba'diyah asar tapi tahiyatul masjid. Contoh ini misalnya, kalian sholatnya di musola Al-Ikhlas sama Miftahul Ulum. Sholat asar, serampung, Pak ning masjid, Pak latihan qiraah sama Pak Kamal, sholat sunnah lagi. Tapi namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu enggak apa-apa karena bukan ba'diyah asar. Paham mboten? Oke. Ojo paham ora mudeng malahan. Paham napa mboten? Paham. Selentik aku pengerti. Bon, lanjut ya. Mau sampai mana tadi? Terus mirange warok atani qabla sholatil maghribi. Mirange yuk. Warok atani qabla sholatil maghribi lan rakaat lan rong rakaat qabla sholatil maghribi ing dalam sadurunge salat maghrib. 2 rakaat sebelum salat maghrib atau qobliyah maghrib itu 2 rakaat. Warok atani lan rong rakaat ba'daha ing dalam sause salat maghrib. Mirange ini. Gampangannya ngomong kalau duhur depan 4 belakang 4. Depan 4, belakang 4. 2, Pak. Hah? 4. Sholat qobliyah apa 2? Lah, kamu nggak dengarkan keterangan kitab kok. Kan Pak Kamal menerangkan isi kitab ini. Pak Kamal menerangkan isi kitab ini. Dan nek 2 gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Mirange. 2 ya nggak apa-apa. 2 ya sunnah. Yang diceritakan di kitab ini 4 gitu. Itu namanya perbedaan nggak apa-apa. Sunnah kok. Sing Pak uncal-uncalan tak suruh keluar. Ora niat ngaji kaya ngono. Pun. Wayahe serius ya. Serius. Pun. Bagus. Warok atani lan rong rakaat ba'daha ing dalam sakwise salat maghrib. Salat maghrib depan 2, belakang 2. Depan qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Paham? Nah, saiki gampang nih, ilmune gampang. Warok atani lan rong rakaat qabla sholatil isya'i ing dalem sadurunge salat isya. Warok atani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sause salat isya. Tsummal witru mongko nuli witir. Ini nanti Pak Kamal ceritakan satu-satu. 2 rakaat sebelum salat isya dan 2 rakaat sesudah salat isya. Tadi sebelum sholat subuh berapa rakaat? 2, pinter. Sesudah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Sebelum duhur berapa rakaat? 4 itu 22 ya. Terus sesudah sholat duhur berapa rakaat? 4, 22. Sebelum sholat asar berapa rakaat? 4, 22, sunnah. Sesudah sholat asar ada sholat sunnah enggak? Tidak ada. Ayo Nabil ora tenanan Pol. Ya sing tenanan. Ben entuk barokah sing ngarang kitab dadi wong alim kabeh amin Allahumma. Sebelum sholat maghrib berapa rakaat? 2. Ayo Faza. Sesudah sholat maghrib berapa rakaat? 2. Sebelum sholat isya berapa rakaat? 2. Sesudah sholat isya berapa rakaat? 2. Setelah itu witir itu nih Pak Kamal cerita. Mirange. Kalau di pondoknya Pak Kamal dulu di Klaten, itu kalau sesudah sholat isya pasti sholat witir. Itu pasti sholat witir di pondok pesantrennya Mbah Lim. Siapa tahu kalian besok kalau SMP atau SMA-nya mau mondok di pesantrennya Mbah Lim, Pak Kamal bisa mengantarkan. Ya. Nah. Di Klaten, jauh. Klaten ya ketok lungguh sing apik lah ngono. Fazia mbek lungguh sing ngene. Nah, nek cara taklim enggak boleh kayak gitu. Jadi setengah jam itu ditahan betul.
Apa maneh sing turunan kuwi? Ora entuk barokah lho. Bon, iki maksudnya sampean tak latih latihan menghargai orang lain lah, ya. Tak latihan menghargai orang lain. Dan Pak Kamal apa-apa ya apa-apa, tapi kapan kalian paham nanti ya? Nah, ditahan dulu emosinya, ditahan dulu egonya, ditahan dulu. Paham? Pak Kamal lanjutkan. Eko. Bon. Selalu meminta. Ya Allah Gusti. Guru iku kudu sabar. Bon, mirang ge Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama pondok pesantrennya Pak Kamal yang di Klaten namanya Al Muttaqin Pancasila Sakti. Nama pendirinya namanya Simbah Ki Haji Muslim Rifai Imam Puro. Di Klaten, tepatnya di Kecamatan Karanganom. Barangkali kalian kapan-kapan akan berkunjung ke sana kan tahu nanti pondoknya Pak Kamal. Lah itu setelah sholat Isya pasti sholat witir. Itu amaliyah di pondok sana di Masjid Al Muttaqin namanya. Halo Mbak. Setelah sholat Isya pasti sholat witir. Sholat witir paling sedikit berapa rakaat? 2. 1. Sholat witir paling sedikit berapa rakaat? 1. Paling banyak berapa rakaat? 10. Salah kabeh. Paling banyak 11. Umumnya berapa rakaat? 3. Pas. 2. Iki witir itu ganjil. Ganjil itu berapa saja? 1, 3, 5, 7, 9. Itu ganjil. Malah kalau genapnya Pak. Nek bilangan prima berapa saja? 2. Ora ono 4, 3. Berapa lagi? 5. Berapa lagi? 7. 9 prima atau bukan? 9 prima atau bukan? Prima. Bukan, karena 9 bisa dibagi 3. Ayo, ilmune umum yuk pinter, ilmune agama yuk kudu pinter. Karena ilmu agama dan ilmu umum itu saling melengkapi. Ya iyalah. Coba sekarang tanggalan itu. Tanggalan itu ilmu umum atau ilmu agama itu tanggalan? Umum, matematika, tapi berfungsi untuk menentukan waktu sholat, berfungsi untuk tanggalan. Niteni kapan wayahe poso. Lah poso itu agama apa umum? Agama saling melengkapi. Tak sebelum penutupan tak kasih cerita sedikit. Iki mireng nggih. Tadi kan waktu sholat Isya dari Halo. Kapan tadi waktu sholat Isya? Hilangnya merah sampai terbitnya fajar shadiq. Mireng nggih iki mireng nggih. Dulu. Nah, tak cerita oke. Sarannya anteng. Setengah jam lebih dikit kan Pak Kamal bilang gitu sih. Zamannya Kanjeng Nabi ku pernah sahabat terus kadung kumpul di masjid. Nek zaman biyen kan bono puji-pujian beberapa men itu dikiran duwe. Duhin tuani. Awet jam tengah 8 atau jam 7 Isya tit. Kanjeng Nabi gorong rawuh-rawuh. Waktu itu belum ada yang berani ngimami sholat, belum ada. Dinteni jam 7, jam 8 dinteni rong rawuh-rawuh. Jam 09 sik dikirang. Mungkin ya ono sing ngentot sing kudu barang. Dinteni jam 10 Kanjeng Nabi sik rong rawuh-rawuh. Jam 11 sik urung rawuh-rawuh. Jam 12 tit. Cara gampang ini rak dinteni kesuwen iki. Mungkin yo dimami sampean po. Ah yo rak wani ra Kanjeng Nabi imame kok. Sampeyan opo? Yo rak wani Kanjeng Nabi imame. Jam 12 tit Kanjeng Nabi nembe rawuh. Ya. Wis kewengi wis bengi-bengi. Cara gampangnya cara pengajian umum wis rampung. Jam 12 tit Kanjeng Nabi nembe rawuh. Jamaah salat Isya, bar iku rampung salat Isya Kanjeng Nabi ngendikan. Salat sing banjarane paling gedhe iki awake dhewe iki. Mergane awet jam 7 tit ngenteni ngasih jam 12 nembe jamaah tengah malam. Jadi ibadah yang bagus itu mireng nggih. Ibadah-ibadah yang tengah malam. Kalian kalau punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan yang besar, sholat tahajud, ya. Dan Kanjeng Nabi sengaja ini jamaah sholat Isya bareng-bareng. Dan kita kan nggak mungkin
di musola sholatnya jam 12 wis bubar kabeh. Nah, bar isya otomatis kalian di rumah bangun jam 3. Ada yang pernah bangun jam 3? Sholat tahajud? Enggak. Cuma pipis. Nah, ayo. Kalau bisa ya bangun jam 3, pipis wudu sholat tahajud, bubuk malih rak popo. Berpipis langsung bubuk lagi. Nah, bar pipis wudu sholat tahajud, bubuk malih rak popo mangke ngenteni sholat subuh. Yang puasa yo buka yo sahur lah. Campur. Bon. Yo ini kesimpulan. Dalam. Malah makanan. Bon. Yuk dihitung bareng-bareng. 2 rakaat sebelum subuh 2. Engko dihitung bareng-bareng ya. 2 tambah 4 rakaat sebelum duhur 6. Tambah 4 rakaat sesudah duhur 10. Tambah 4 rakaat sebelum asar 14. Tambah 2 rakaat sebelum maghrib wis piro moke 16. Tambah 2 rakaat sesudah maghrib 18. Tambah 2 rakaat sebelum isya 20. Tambah 2 rakaat sesudah isya 22. Berarti jumlah rakaat sholat sunnah rawatib itu ada berapa rakaat? 22. Pembagiannya 2 rakaat sebelum subuh. Setelah subuh enggak ada. 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sesudah duhur. Mbak, siapa ini Mbak Eva? Mbak Dinda, ayo fokus. 4 rakaat. Halo Ardi Lau. 4 rakaat sebelum asar. Setelah asar Zeda, halo. Setelah asar tidak ada. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat. Halo. Bon, hop. 2 rakaat sesudah maghrib. Ayo lanjut. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah isya. Dilanjut sholat witir. Minimal paling sedikit 1. Umumnya yaitu 3 rakaat. Halo. Paling banyak berapa rakaat? 11. Tangan. Wallahu a'lam bis-shawab. Yuk selawat. Bismillahirrahmanirrahim.